سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih izinkan kita untuk bisa menikmati hari-hari ini. Mudah-mudahan waktu, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan kita ini dengan karya-karya yang bisa menghantarkan kita nanti kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Dara Ramang Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun tiris tapi kakupingna seger suara teh, semangat gitu. Bapak Ibu, di Quran itu ada, ya dalam syariat kita itulah, ada yang sesuatu itu diukur dengan angka, meskipun banyak juga yang tidak diukur dengan angka, tapi dengan isyarat-isyarat. Misalnya orang baligh itu patokannya bukan angka, orang rusyda itu juga patokannya bukan angka. Baligh misalnya ada tandanya sendiri. Kalau laki-laki, anak laki-laki seperti apa. Kalau anak perempuan misalnya tanda balighnya seperti apa. Dikasihnya itu tanda-tandanya. Dikasihnya itu tanda-tandanya. Baligh, rusyda juga begitu. Tapi kata ulama bahwa rusyda itu tidak akan beda jauh dari, tidak akan lama kemudian setelah baligh. Apa itu rusyda? Kalau baligh mah udah biasa ya. Rusyda itu adalah kemampuan anak untuk mengelola harta. Karena banyak juga yang sudah baligh, bahkan sudah melewati masa baligh yang sangat jauh gitu, tapi belum pandai mengelola harta. Pandai mengelola harta itu artinya apa? Bisa menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan, begitulah sederhananya, dan bisa memprioritaskan dalam menggunakan hartanya. Karena Pak Bu, hari ini kita kalau, mohon maaf kalau kita memperhatikan anak-anak muda hari ini itu banyak yang tidak pandai mengelola harta. Buktinya apa? Sudah kerja, gajinya sudah besar, sudah berpenghasilan sendiri, yang menurut kita mah insya Allah sudah aman, tapi nyatanya belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan terkadang membedakan mana yang kebutuhan dengan keinginan saja masih belum bisa. Sehingga banyak hari ini orang yang HP-nya bagus tapi pulsanya nol gitu kan. HP-nya mah keren gitu. Atau motornya keren gitu ya, tapi sarapan nebeng tetangga kos misalnya gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mestinya antara penghasilan yang dia dapatkan dengan pengeluaran yang harus dia lakukan itu mestinya dia bisa menghitung. Ya kalau misalnya gajinya 1,5 juta misalnya, ya jangan maksain nyicil motor yang cicilannya sebulan juga 1,3 juta, atau tinggal 200.000 itu buat apa gitu. Terjadi itu saya pernah menjumpai sendiri. Nah, jadi baligh itu dengan tanda-tanda. Terus rusyda juga dengan tanda-tanda.
Tapi ada yang disebut angka. Ada yang disebut angka. Artinya kalau disebut angka itu berarti kan kita punya target yang jelas ya Pak Bu ya. Berarti usia segini apapun kita harus melakukan ini. Usia segini apapun kita harus melakukan begini. Misalnya ketika kita diajarkan mengajari anak sholat tuh umur berapa sih? Umur 7. Jelas kan angkanya? Sab'a sinin, 7 angka. 7 tahun. Dan kapan boleh lebih tegas lagi diperintahkan, bukan boleh, diperintahkan untuk lebih tegas lagi ketika umurnya 10 tahun. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada disebut angka umur 40. Nah, kalau sudah 40 tahun itu apa yang harus sudah dilakukan, apa yang harus sudah dicapai. Nah, jadi saya teringat ngomongin masalah angka ini ketika tadi ayat yang saya baca, ketika Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau umurnya sudah sampai 40 harus banyak apa? Doa. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minta agar kita diajari untuk banyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Maka usia 40 itu seharusnya sudah masuk usia ketenangan. Sudah saatnya mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan, bukan lagi masih menggebu-gebu. Ikhtiar maksimal harus tetap. Ini mah bicaranya masalah bagaimana sikap hati kita ketika sudah sampai usia itu. Wa an a'mala salihan tardah, dan beramal dengan amal yang mengundang ridha Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan begini. Kalau seseorang umurnya sudah sampai 40 tahun tapi dia masih belum bisa mengalahkan keinginan hawa nafsunya, maka cukuplah dia disebut orang sebagai yang akan menghuni neraka. Ini kan ngeri. Jadi usia 40 itu usia patokan. Usia patokan bagaimana di usia seperti itu tuh, usia 40 tahun itu mestinya dia sudah punya gambaran akhir hidupnya, ibaratnya begitulah. Bukankah banyak kisah-kisah husnul khotimah yang itu cuman kan kisahnya cuman beberapa. Mohon maaf, kisah pelacur yang katanya masuk surga gitu ya. Karena apa? Memberi makan anjing. Atau orang yang membunuh orang ke-100 kemudian taubat, itu kan di kitab apa itu, Riyadhus Shalihin. Iya tuh, tapi kan cuman segitu kisahnya. Kebanyakan mayoritas ya akhir hidup seseorang itu ditentukan bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini. Bahwa ada seperti itu hak Allah. Dan itu bentuk kasih sayang Allah yang terus memberikan kesempatan kepada hambanya untuk terus memperbaiki diri. Artinya apa? Harapan itu tetap selalu ada. Tapi jangan hanya berharap di akhir tanpa melakukan ikhtiar perbaikan. Meskipun yang sudah melakukan ikhtiar kebaikan pun, kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu seperti itu kan, sudah wah ini kayaknya mah terus pisurgaeun ya. Sampai menjelang kematiannya justru Allah takdirkan su'ul khotimah ya terjadi. Tapi kita berikhtiar. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan
Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau udah usia 40, mau nggak mau kita harus memaksakan diri kita untuk melatih agar satu yang saya ingat tadi kalimatnya Imam Ghazali ketika dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nah, mengalahkan hawa nafsunya artinya dia lebih memprioritaskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini kita insyaallah akan sama-sama mempelajari surah Al-Maidah ayat yang kedua. Kemarin alhamdulillah saya bisa ketemu dengan teman-teman dan belajar sama guru. Jadi kata beliau, Al-Quran itu kan hudal linnas. Betul Pak Bu ya? Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Maka mestinya kita semua ini mestinya harus bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang kita baca. Karena linnas kok. Hudal linnas. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, coba kita renungkan, coba kita tadaburi. Ada pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Ada petunjuk apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mampu dengan dari terjemah, lalu kita mengambil ibrah, kita lakukan dengan itu. Tentu ulama juga mengatakan kalau untuk wilayahnya hukum, istinbat hukum, maka tidak boleh hanya dengan perenungan seperti itu. Tapi untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembelajaran, maka kita bisa lakukan. Sampai kita tuh kemarin dilatih, coba dibacakan satu ayat, kemudian kita diminta untuk beberapa saat diam memperhatikan ayat yang kita baca. Kemudian kita diminta untuk nih, ayat ini ada pembelajarannya apa? Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walasyahral haram walal hadiyya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bapak Ibu, ayat di sini banyak sekali terdapat kata la. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sampai kalau saya nggak salah hitung tadi itu ada 7. Ya. Jangan ini, jangan itu ada 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Kalau terjemahannya la tuhillu sya'airallah, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Kalau dari bahasa arti la tuhillu itu dari ahalla yuhillu. Apa ahalla yuhillu? Halal. Jangan kamu menghalalkan syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiya, dan jangan mengganggu hewan-hewan hadiyah. Walal qalaid,
dan jangan mengganggu hewan-hewan qalaid. Wala aminal baital haram, dan jangan kamu menghalang-halangi orang untuk datang ke Baitul Haram. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, sedangkan mereka mencari karunia dari Rabb mereka. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, mencari karunia dari Rabb mereka dan mencari keridhaannya. Wa idza halaltum fastadu, maka apabila kamu selesai berihram, tahallul, fastadu, maka boleh berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum, syana'anu qaumin, pada satu kaum, an saddukum, karena mereka menghalangimu, anil masjidil haram, dari masjidil haram, an ta'tadu, mendorongmu untuk berbuat zalim, berbuat aniaya, ya'tadi, melampaui batas artinya. Nah, setelah larangan, kemudian ada perintah. Dan kalau menurut saya pembelajaran paling penting yang harus kita ambil adalah tentang perintah ini. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu dalam albir wat taqwa, kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian bertolong menolong, alal ismi wal udwan, di atas perbuatan maksiat, di atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Banyak pelajaran dari ayat ini yang bisa kita petik, bahwa orang beriman itu standar hidupnya mestinya adalah kehalalan dan keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagi orang yang beriman itu mestinya ketika halal kata Allah baru kita melangkah. Ketika haram kata Allah, maka harus kita tinggalkan. Pelajaran penting lainnya, bahwa setiap perintah-perintah Allah, seruan Allah, larangan Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya ada perintah dan larangan. Maka keimanan tidak cukup hanya sebuah pengakuan. Harus ada bukti. Bukti keimanan kita apa? Bukti keimanan kita adalah kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman orang yang beriman adalah dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan oleh orang yang beriman adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan oleh orang yang beriman adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ini Allah mulai lagi-lagi dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kemudian setelah Allah menyeru orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Syiar, sya'air itu jamak dari syairah, yang diantara terjemahannya itu kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ayat ini melarang kita untuk melanggar, untuk menghalalkan sebuah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebahagian mengaitkan ini dengan ibadah haji. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah haji itu ada larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita sudah melaksanakan ihram. Sampai kapan? Sampai kemudian kita telah bertahallul. Tentu tentang tahallul dan ihram bab pembahasannya ada di pembahasan fikih haji dan umrah di situ. Nah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar aturan-aturan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Tapi ulama yang lain juga menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban di sini bersifat umum. Apapun yang telah Allah wajibkan, maka kita tidak boleh untuk kemudian menghalalkan. Sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh kemudian mengerjakannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa salat itu adalah wajib, maka kita tidak boleh kemudian meninggalkan kewajiban itu. Ketika Allah sudah tetapkan puasa itu wajib, maka kita taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan zakat itu wajib, itu kemudian jangan mencari-cari alasan dan jangan mencari celah untuk kita tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Misalnya tentang zakat. Zakat itu bisa disiasati, Pak Bu. Misalnya gini. Zakat itu kan terkait nisab dan haul. Nisabnya kambing misalnya, karena dulu kan yang dizakati itu kan binatang ternak, karena kan dulu kan orang belum punya deposito kayak sekarang kan. Kalau kambing itu nisabnya berapa? 40 ekor kambing, maka dikeluarkan zakatnya 1. Tapi kan 2 syaratnya, harus nisab, jumlahnya sudah 40, kemudian sudah satu tahun. Menjelang 1 tahun kepemilikan kambing 40 tahun itu dipotong 1. Artinya ketika haulnya sampai, ketika kewajibannya sampai, berarti tidak lagi ada kewajiban zakat itu. Kenapa? Ketika kambingnya sudah tinggal 39. Secara fikih memang gugur kewajibannya. Karena memang ternyata ketika kewajiban zakat itu kambingnya sudah tinggal 39. Tapi ini kan akal-akalan manusia, Pak. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jangan mencari-cari seperti itu. Jangan mencari-cari. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan, jangan dicari-cari, maksud saya. Jangan kita cari-cari untuk melepaskan. Padahal kan kalau di surah Al-Baqarah itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama mengatakan begini. Ayat ini kalau dilihat, yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salah. Tapi ketika infak, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika yu'minuna bil ghaib disebutkan dulu kata kerjanya, beriman kepada yang ghaib. Yuqimuna mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tidak mengatakan wa yunfiquna wa mimma razaqnahum.
dan menafkahkan sebahagian harta yang telah diberikan kepada mereka. Enggak. Tapi kalimatnya dan dari harta yang telah diberikan mereka menafkahkan, menginfakkan. Artinya harta itu sudah Allah berikan, baru kita diminta mengeluarkan sebahagian. Begitu. Maka ketika sudah datang kewajiban dari Allah, tidak usah mencari-cari celah untuk bisa melepaskan diri. Atau sebaliknya, ketika memang sudah ada larangan-larangan Allah, jangan mencari keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi boleh melakukan itu. Padahal sebenarnya hanya karena ingin memperturutkan hawa nafsu. Wala syahrul haram, dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Apa di antara pelanggaran terhadap bulan-bulan haram itu? Meskipun secara umum di bulan-bulan haram itu kita diminta untuk menghindari yang namanya dosa. Karena ketika di bulan haram itu kebaikan dibalas dengan lebih oleh Allah, sebaliknya dosa juga seperti itu. Maka Al-Quran menyebutkan yang dilarang itu adalah diantaranya berperang. Kecuali apa? Kecuali ketika kamu diserang dan kamu harus mempertahankan diri. Hatta fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, maka perangi mereka. Jadi kita dalam ayat ini ada waktu-waktu, bahkan sesuatu yang diperintahkan pun jadi dilarang karena ada waktu-waktu tertentu. Walal hadiya walal qalaid. Nah, ini tidak banyak kita bahas. Wala aminal baital haram, dan jangan kamu menghalangi orang untuk ke Baitul Haram, karena padahal mereka mencari fadlam min rabbihim, karunia dari Tuhan mereka, waridwana. Kita akan langsung loncat di ujung ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata ta'awun itu berasal dari kata awana. Auna ya'unu. Kemudian kalau di surah Al-Fatihah menjadi ista'ana, meminta pertolongan. Di sini ta'awana. Ta'awana artinya saling. Sebagaimana di surah An-Naba, amma yatasaalun. Tasaul itu saling bertanya, saling bertanya-tanya. Ta'awun, saling bertolong menolong. Apa yang Allah perintahkan tentang tolong menolong? Ya, Allah perintahkan tentang ta'awun adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian, saling meminta tolong, saling memberi pertolonganlah kalian. Dalam hal apa? Alal birri wat taqwa. Atas kebaikan dan ketakwaan. Maka Bapak Ibu, kontribusi itu kita dituntut untuk berkontribusi. Terlebih kita hidup secara sosial bermasyarakat. Salah satu pilar bermasyarakat itu adalah saling tolong menolong. Tapi orang yang beriman selalu diberi rambu-rambu. Di mana kamu harus berkontribusi? Di mana kamu harus saling tolong menolong? Karena setiap kontribusi yang kita lakukan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pastikan adalah
kita bekerja sama dalam hal yang tidak mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahwa membantu secara umum itu baik. Baik. Tapi ketika kita membantu dalam hal yang kemudian mengundang dosa, maka kita pun akan mendapatkan bahagian dari dosa. Sebaliknya, ketika kita berkontribusi membantu dalam hal kebaikan yang dimana itu mengandung kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, maka itu akan menjadi nilai untuk kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ta'awunnya. Apapun bentuk ta'awunnya. Bentuk tolong-menolongnya. Harta yang kita keluarkan untuk menopang kegiatan yang mengundang ridha Allah, maka kita pun akan mendapatkan harta, mendapatkan pahala, atau tenaga yang kita berikan untuk sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ide, pikiran yang kita berikan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, maka dalam kita beragama itu tidak hanya cukup baik, tapi makanya di sini digandengkan alal birri wat taqwa, kebaikan dan takwa. Takwa itu mafhumnya kita semuanya sudah tahu. Karena setiap seminggu sekali pasti kita diingatkan tentang takwa. Sedangkan sebaliknya, segala bentuk kontribusi kita, apabila kita berkontribusi di atas hal yang apa tadi? Pakai sa. Kalau pakai sa itu ism, itu artinya dosa. Nanti kalau hurufnya beda lagi artinya. Wal udwan, dan atas permusuhan. Maka dalam pergaulan ini terkadang kita tanpa sadar ucapan yang telah kita keluarkan dari lisan kita membuat orang yang panas semakin panas. Maka hati-hati. Ada hadis yang panjang yang dibacakan, tapi saya tidak hafal teksnya. Yang terjemahannya kurang lebih kayak begini. Akan ada pada suatu zaman ketika orang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Artinya apa? Kita diminta banyak, udah diam aja. Tidak usah banyak memberikan komentar. Sudah. Terkadang diam itu justru menyelamatkan. Karena tidak semuanya harus direspon. Sehingga ini kemarin saya dapat ilmu. Dalam Islam itu kadang-kadang ketidakpedulian itu juga diperlukan. Dalam hal apa? Ketika respon yang kita berikan justru bukan membawa kemaslahatan, tapi justru malah membawa kemudorotan. Misalnya gini Pak, sederhana begini. Udah lama gak ketemu teman nih. Kemudian reunian. Ketemulah sama teman.
terus ngobrol. Sekarang kerja di mana? Oh, kerja di sini. Wah, berapa gajinya di sana? Di situ ya sesuai UMP lah. Gitu. Kan sekarang yang lagi rame UMP kan. Sesuai UMP lah. Gitu. Terus kita bilang, baru standar UMP. Nah itu kan. Kita seolah-olah itu ingin, kok kamu sudah kerja begitu kok gaji kamu masih sesuai UMP. Padahal awalnya yang mengerjakan itu sudah menerima dengan bersyukur, dengan senang, dengan ridho, dengan bahagia. Tapi ketika mendengar celetukan dari kita, kamu sudah kerja sekian lama, kok gaji kamu masih UMP? Akhirnya jadi iya ya, aku kan kerja udah selama. Sehingga ucapan yang kita berikan itu, yang tadinya orang sudah bersyukur dengan apa yang sudah dia dapatkan, akhirnya nah, terkadang kita menahan ucapan itu lebih baik daripada kita memberikan komentar, meskipun komentar kita itu niatnya baik. Maka kita kontribusi apapun, ide, statement, kita berusaha. Terlebih hari ini dengan zaman media sosial. Zaman media sosial, semua orang bisa menyampaikan segala sesuatu di medsos itu. Maka hati-hati, jangan sampai yang ucapan, kan tulisan itu ucapan juga ya Pak Bu ya. Nah, maka jangan dikira jempol-jempol itu nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jempol-jempol itu nanti juga akan ditanya, kenapa kamu klik ini dulu? Nah, apalagi Pak Bu, nih di zaman media sosial sekarang, orang dengan mudahnya nge-share informasi, nge-share yang mungkin itu dilihat sepintas baik, tapi sebenarnya di dalamnya banyak hal-hal yang, karena yang baik ketika diterima oleh orang yang sedang kondisinya tidak ideal, itu akan menjadi tidak baik. Apalagi kita orang yang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima informasi saja kita harus mentabayuni, apalagi untuk meng-share kembali. Saya sering menjumpai, kalaupun tidak sering banget, tapi ya sudah lebih dari 3 kali lah, orang yang nge-share kemudian melandaskan dengan ayat Al-Quran, katanya surah ini, padahal gak ada tuh di Quran tuh. Yang dia bilang ini ada di surah ini, ayat sekian, gak ada tuh di Quran tuh. Kalau kata guru saya gini, itu tandanya kalau dia dapat dari AI, katanya gitu. Pak Bu, AI itu harus diverifikasi, sangat harus diverifikasi. Karena namanya juga makhluk mati yang hanya disetting. Itu kan bagaimana yang menyeting. Ketika yang menyeting itu orang yang memang punya kesalehan, maka insya Allah di sana juga akan banyak kebaikan-kebaikan. Bahwa di situ banyak kebaikannya, iya betul. Bahkan saya mendengar dari salah satu ustadz, dari salah satu guru yang mengatakan ChatGPT itu menerjemahkan kitab itu tingkat kebenarannya itu sudah di atas 70%. Sudah di atas 70%. Tapi kita tetap harus hati-hati. Karena tadi itu sesuai dengan ayat sekian, surah sekian, ayat sekian. Ayat tentang ini terdapat di surah ini. Mana ini kalimat ini, saya cari-cari. Ini enggak ada. Ayat yang dibahas di situ, yang disebutkan di situ, yang ditampilkan di situ, ternyata membahasnya tentang tema lain yang tidak ada kaitannya sama sekali yang dengan tulisan yang di-share itu. Maka ketika kita
orang yang awam, kemudian tidak bisa memverifikasi itu, apalagi terlebih di situ mencatut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita tahan dulu. Kalau kita mau memverifikasi, kita verifikasi, kita cek. Kalau kita mau share, seenggaknya kita cek dulu. Emang benar ini ayat tentang ini bicaranya? Kan kita punya Quran, punya terjemah. Susah buka Quran, ya udahlah tinggal klik aja di Android kan, gampang. Ayat sekian, surah sekian membahas tentang ini. Ternyata enggak. Misalnya bicara tentang yang real dulu, ada bicara tentang kesabaran. Disebutkan ayat ini, saya cari di kalimat yang mana dari ayat ini yang bercerita tentang kesabaran. Ternyata enggak ada. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Bermedsos kita harus berhati-hati. Karena kita juga tidak tahu ini sumber informasinya dari mana. Kita tidak pernah tahu. Kalaupun kita tidak tahu, paling enggak tadi kita bisa ngecek. Kita bisa memeriksa sebelum kita share. Kalau untuk pembelajaran sendiri, silahkan diambil pelajarannya. Kalaupun tidak tepat nomor ayat dan suratnya, ataupun salah mengutip, seenggaknya pelajarannya bisa kita ambil. Tapi kalau untuk di-share di halayak umum, maka kita harus benar-benar mengecek tentang apa yang kita sebarkan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Banyak dimensinya ketika kita membawa ayat ini kepada ayat sosial, dan terkadang sensitif untuk kita sampaikan secara rinci. Maka terkadang ketika ulama tidak membahas sesuatu yang rinci, atau ustadz-ustadz tidak menyampaikan sesuatu yang rinci, memang kita dituntut untuk cerdas menangkap itu. Ayat ini kalau dilihat secara umum sekali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan itu luas. Kebaikan yang seperti apa? Nah, coba kita sambungkan dengan kalimat takwa. Atau sebaliknya, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang manapun. Semua yang mengandung dosa, maka kita jangan berta'awun di situ. Karena apa? Kontribusi kita sekali lagi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung Allah kemudian mengingatkan, wattaqullah. Kata takwa itu kalau di ayat Quran itu kan disebutkan ittaqu. Itu asal katanya apa? Asal katanya itu waqo yaqi. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa sapu jagat apa? Waqina azabannar, dan ki. Nah, tuh Pak, Bu. Di Quran tuh cuman ki itu mengandung arti. Ki apa? Dan jagalah, lindungilah kami dari api neraka. Itu asal katanya. Jadi wattaqullah, bertakwa kepada Allah itu adalah kita menjaga diri kita agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah secara umumnya seperti yang sering kita dengar, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mengingatkan di ujung sekali, innallaha syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat dahsyat, sangat kuat iqab hukumannya.
Maka kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, motivasinya adalah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dijauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi pelajaran khususnya buat kami sendiri dan umumnya buat kita semua, sehingga ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita yang kita yakini bahwa itu merupakan pedoman kita, bisa menuntun kita untuk sampai kepada apa yang harus dituju oleh orang yang beriman. Karena orang beriman itu aslinya dari surga, maka insya Allah pulangnya kita ke surga lagi. Maka jangan sampai kita orang kampung tapi lupa pulang kampung. Orang kampung harus ingat jalan pulang ke kampung. Penduduk surga jalan pulangnya adalah pulang ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu murni kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.